Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi. Apa kabarnya kalian hari ini? Tentu jawabannya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Berjumpa lagi bersama Miss Gea. Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 2, dan pembelajaran 3. Sebelum mulai belajar, jangan lupa berdoa dulu ya teman-teman, supaya kita dipermudah dalam memahami materi pelajaran. Kita simak bersama-sama yuk videonya. Selamat menyaksikan. Baiklah, materi yang akan kita pelajari hari ini yang pertama yaitu menceritakan peran anggota keluarga. Yang kedua, menuliskan hasil wawancara. Yang ketiga, menyelesaikan masalah penjumlahan dengan garis bilangan. Yang keempat, membuat karya dekoratif motif tumbuhan. Oke, kali ini kita akan membahas tentang keberagaman peran dalam keluarga. Teman-teman, kalian masih ingat kan? Dalam keluarga itu terdiri dari beberapa anggota, yaitu ada ayah, ibu, dan juga anak. Nah, setiap orang mempunyai peran dan kewajibannya masing-masing. Setiap orang mempunyai kewajiban. Hal itu sesuai dengan perannya. Peran itu harus dijalankan dengan tanggung jawab. Apa sih yang dimaksud dengan kewajiban? Apa ya? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Yuk kita bahas satu persatu peran dari anggota keluarga. Yang pertama yaitu ayah. Ayah berperan sebagai kepala keluarga. Beliau wajib mencari nafkah untuk keluarga. Ayah juga melindungi dan mendidik keluarganya. Yang kedua yaitu ibu. Ibu berperan mengurus rumah tangga. Beliau berkewajiban mengatur rumah tangga, mengatur dan mendidik anak. Kemudian yang ketiga yaitu anak. Anak berperan sebagai anggota keluarga. Jika sudah bersekolah, anak harus belajar dengan giat dan mematuhi nasihat orang tua. Anak juga harus membantu orang tua, misalnya menyapu, mengepel, dan membantu ibu di dapur. Membantu orang tua sesuai dengan kemampuan kita. Kita dapat membantu membersihkan rumah, mencuci piring, dan menyapu. Ayah dan ibu pasti merasa gembira melihat anaknya rajin bekerja. Nah teman-teman, kalian tahu tidak? Membantu orang tua merupakan perbuatan yang mulia. Kita simak bersama-sama yuk, apa saja sih sebenarnya kewajiban sebagai anak? Kewajiban anak di rumah. Yang pertama yaitu belajar. Sebagai seorang pelajar, anak memiliki kewajiban untuk belajar. Yang kedua, menjalankan ibadah. Ibadah merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, anak berkewajiban untuk menjalankan ibadah. Yang ketiga yaitu menjaga kebersihan rumah. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mengepel, menyapu, dan membereskan rumah. Kemudian yang keempat yaitu patuh terhadap nasihat orang tua. Nah teman-teman, tidak ada salahnya kita menuruti nasihat orang tua ya, karena nasihat orang tua pasti yang terbaik untuk kita. Kemudian yang kelima, menghormati, menyayangi, dan menghargai anggota keluarga. Kita harus bisa saling menghormati, menyayangi, dan juga menghargai ya teman-teman. Tidak boleh saling bertengkar di antara anggota keluarga. Kemudian yang selanjutnya yaitu kewajiban anak di sekolah. Yang pertama, mematuhi tata tertib. Mematuhi tata tertib ini bisa dilakukan dengan cara memakai seragam, tidak terlambat, menjaga kebersihan, dan juga mengikuti pembelajaran dengan tertib. Yang kedua yaitu mematuhi nasihat guru. Teman-teman, guru adalah seorang pendidik. Guru berperan sebagai pengganti orang tua kalian ketika di sekolah. Jadi, jika ada guru yang memberi nasihat kepada kalian, kalian harus bisa mematuhinya ya.
Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Hal ini bisa dilakukan dengan cara melakukan piket kelas, melakukan kerja bakti secara rutin, dan juga membuang sampah pada tempatnya. Yang selanjutnya, kewajiban anak di masyarakat. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan. Nah, menjaga kebersihan ini termasuk menjaga kebersihan lingkungan rumah dan juga lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu menjaga perilaku. Ketika kalian di masyarakat, kalian harus bisa bersikap santun kepada orang tua, bersikap tenggang rasa kepada teman, bersikap toleran atau toleransi, dan juga bersikap saling menyayangi. Yang ketiga, menjaga suasana di masyarakat. Kalian harus bisa membangun suasana aman, nyaman, damai, dan juga rukun. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang wawancara. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan wawancara? Apa ya? Wawancara adalah kegiatan bertanya jawab antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, atau disebut juga dengan narasumber. Wawancara disebut juga dengan kegiatan tanya jawab dengan narasumber untuk mendapatkan informasi. Orang yang mewawancarai disebut dengan pewawancara atau wartawan, sedangkan orang yang diwawancarai disebut dengan narasumber. Siapa saja sih yang bisa melakukan wawancara? Sebenarnya, siapapun bisa melakukan wawancara. Siapapun juga bisa menjadi narasumber. Untuk melakukan wawancara, kalian harus membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu. Pertanyaan-pertanyaan tersebut juga harus disesuaikan dengan topik yang akan dibahas. Kita simak bersama-sama yuk langkah-langkah yang harus dilakukan ketika melakukan wawancara. Yang pertama, menentukan topik wawancara. Sebelum melakukan wawancara, kalian harus menentukan topiknya dulu ya, apa yang akan kalian bahas ketika wawancara. Yang kedua, menentukan narasumber. Kalian harus tentukan dulu siapa yang akan menjadi narasumber atau yang akan kalian wawancarai. Kemudian, yang ketiga, membuat daftar pertanyaan. Yang keempat, melakukan wawancara dengan narasumber. Akan lebih baik jika kalian bisa merekam proses wawancara tersebut dengan menggunakan recorder. Recorder ini digunakan agar kalian dapat memutar ulang hasil wawancara kalian. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang menyelesaikan masalah penjumlahan dengan garis bilangan. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah pernah membahas tentang ini ya teman-teman. Mari kita simak kembali. Di sini Miss Gia punya contoh soal penjumlahan 6 ditambah 3 sama dengan titik-titik. Bagaimana ya cara menggunakan garis bilangannya? Nah, langkah yang pertama, kalian buat dulu garis bilangannya. Kalian buat, kemudian kalian tulis angkanya berurutan dari mulai angka 0 sampai angka 10 ya. Kalian bisa menggunakan penggaris yang ada di rumah kalian. Oke, langkah selanjutnya kalian lihat di sini penjumlahannya 6 ditambah 3. Kemudian kalian coba hitung 6 titik dimulai dari titik 0 ya. Kita hitung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti kalian beri tanda garis seperti ini ya, sampai titik 6. Selanjutnya 6 ditambah 3, berarti kita hitung 3 titik. Nah, dihitungnya dimulai dari angka 6 yang tadi ya, bukan dari 0. Kita coba hitung 1, 2, 3. Nah, titiknya berhenti di angka 9. Berarti kalian tarik garis dari yang angka 6 ke angka 9. Nah, coba kalian lihat ujung garis ini berhenti di titik 9. Berarti hasil dari 6 ditambah 3 sama dengan 9. Mudah kan teman-teman? Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang membuat karya dekoratif. Pada
Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah pernah membahas tentang karya dekoratif. Nah, teman-teman, di sini ada contoh gambar dari karya dekoratif motif tanaman. Sekian video pembelajaran hari ini. Semoga bisa bermanfaat ya, teman-teman. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi